Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Biasa jam 5 pagi ini saya membahas tentang BTC. Cuan. Pasti cuan. Semangat. Ondel-ondel lagi? Enggak. Saya bilang apa? Nurut sama Ali Nujum. Enggak ya. Kemarin saya sempat jengkel juga ya. Katanya mau turun K 20k, 15k, katokmu, nangkamu tuh, katok tuh, ondel-ondel ya, biar dikatok aja, tergantung dikatok ya. Ini nggak ada tahun 2024 itu yang mengatakan fundamentalnya akan BTC akan turun, longsor tuh nggak ada. Halping BTC udah di depan mata, secara fiskal katanya US sudah tidak berkelanjutan, longsor juga dolarnya, emas juga ikut longsor, larinya ke BTC semua. Dan secara TA akan saya jelaskan kepada Anda ini, lihat di layar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tuh nggak mampu menembus Pimbo 0382, itu nggak mampu karena masih awal-awal efek ETF support, hanya orang euforia saja, hahiho tanpa mempelajari arah kedepannya. Dan waktu yang masuk di harga 400 juta kemudian TP di Pimbo 3082 itu sangat wajar, makanya barang turun lagi. Habis sekian minggu kemudian ini mampu menjebol karena secara mengejutkan BlackRock penjualan ETF support sampai kebingungan, dia ketubukan kurang barang. Per hari itu 1 miliar US dollar itu volume perdagangan ETF support punya BlackRock, luar biasa kan. Habis itu dengan positif agak naik, keluar lagi berita bahwa Fidelity, JP Morgan dan kawan-kawan juga masing-masing mampu menjual 1 miliar US dollar volume perdagangan harian. Jadi semuanya itu hampir lebih daripada 3 miliar US dollar volume perdagangan harian. Itu sangat luar biasa. Tiba-tiba BTC terdorong ngaceng dengan efek ketapel itu. Kok yang lain belum? Ini punya PP saja sama BTC market cap-nya. Nanti jam 9 saya bahas PP Jos Mbak News. Sebentar lagi akan masuk Coinbase. Wow, Bistam sudah kemarin tanggal 13. Makanya yang belum masuk tombol gabung, cuma 4.000 perak itu bisa diperpanjang, bisa enggak, murah meriah. Anda buat sangkut aja ratusan juta, nanti dapat link Telegram gratis, WA ngebel saya sepuasnya, tanya koin yang busuk, yang jelek, yang long invest bisa, yang macam-macam lah pokoknya saya bahas. Nanti bisa hubungin saya, apa keperluan Anda ya, secara gratis. Apakah nggak enak? Saya open kok ya, tenang saja. Coba Anda cari yang lain, mahalnya minta ampun ya. Itu untuk saya, untuk mengedukasi aja, hanya sekedar untuk supaya ada partisipasi di YouTube saja, untuk supaya lebih disebarluaskan gitu aja. Gotong royong, nggak perlu pakai action, karena saya juga tidak indos-indosan, ngerti? Biar saya ngomong bebas, mau berputakan sontol bonyok juga bodoh amat, begitu ya. Oke, tak minum dulu lah. Oke, kok minum ya pagi. Kita lanjut dengan TA ini. Secara psikologi ataupun yang memuja dari Pimbo 3082, ketika koin BTC ataupun koin yang lain mampu bertahan di posisi Pimbo 3082, itu angka yang sangat krusial dan angka yang keramat gitu katanya. Dan memang saya buktikan ketika bertahan di Pimbo 3082 itu dan bertahan di situ akan mengalami kenceng kenaikan sekeceng-kencengnya. Ini terbukti sampai 2 double candle hijau yang panjang ular kayak barang yang bau itu. Ya luar biasa, kayak peler kuda ngacengnya. Apakah nggak jos gados? Kalau sudah begini sudah nggak akan turun lagi. Ini udah dipeluk 2 candle seperti ini, kok mau apa ya, dengan volume
perdagangan sampai 3 miliar US dollar per hari itu Pak, uang kalau ditambal ke muka, apakah nggak mukanya jadi tempe? Mudah saja roboh, ya nggak bisa dibayangkan kan. Itu kan banyak ini Mas Bro yang pasang apaan, seberapa orang lepret up dihajar dengan volume yang gila-gilaan. Institusi itu kan lebih besar untuk membayar yang pasang up lepret itu kecil, makanya ngaceng naik. Yang namanya institusi itu kan dulu nggak mau masuk BTC. Di situ dodengnya siapa sih? Ada BlackRock, ada JP Morgan, mainnya saham, katanya haram dan mengek. Setelah mereka pada bangkrut terjungkal aja, sekarang lari BTC untuk mengangkat aset-aset dia dari inflasi dan bahkan nanti cuan berkali-kali lipat. Itu pinternya dia, makanya nggak akan bear market lagi ke depan, paling dikit kayak sama ini bisa terakhir ini. Bull market terakhir, kenaikan besar maksudnya bisa biar sampai beli 250 kita jual nanti 2M, ini saat ini terakhir. Kedepannya paling jerak-jerak naik turun gitu saja, sudah dikendalikan. Dia mau apa, nggak dibanting Mas Bro. Kalau dibanting nilai aset dia ya nggak naik dong. Nanti kalau ada yang jual ya udah dikuasai mereka, diborong lagi sama dia, harga gak akan turun, dijaga, udah dikuasai dia. Itu untuk apa? Ya nanti orang-orang baru yang milenial itu masuk ke sana udah harganya udah tinggi, untuk nutupi kebobrokan dia yang cuan tinggi. Kayak gitu aja kok repot. Intinya untuk selamatkan harta bendanya dia, makanya ini kesempatan untuk masuk BTC. Kemarin udah saya bilang kan, ngomong masuk, dia bilang ada yang 20 jam dari dengkulnya Andok, jam melihat kita itu harus diterawang ke sana. Fundamentalnya bagaimana US dari segi ABC, kanan kiri, sudut pandang kanan atas samping kiri, ya itu kumpulkan jadi satu, kita olah. Ini kesimpulannya, itu BTC bakal ngaceng sesuai dengan TA dan fundamental. Saya rasa cukup, bahasa lama-lama kita akan melihat bagaimana beritanya lah. Mau kelepatan ngomong apa, bodoh amat, mau gua pikirin, nggak saya edit bikin capek saja. Hari Valentine 14/2/24 harga Bitcoin melonjak lebih dari 800 juta. Apa faktornya? Wow. Betul-betul dilansir dari CoinGape 13/2/24, investor pasar kripto dan saham menunggu data inflasi indeks harga konsumen IHK untuk bulan Januari dari Biro Statistik Tenaga Kerja AS guna petunjuk lebih lanjut mengenai penurunan suku bunga The Fed. Diturunkan, dipangkas, dipotong bebek angsa masak dikuali ngaceng tinggi. Sudah nggak ada hal-hal yang kacau lagi. ETF support aja udah begini naiknya, belum halving kok sudah mau 1M. itu lah sebentar lagi ATH 2M 3M bisa saja nanti, belum nanti halving aja belum. Wah, betul-betul mantap ya. Kemarin harga Bitcoin sempat turun di bawah 5.000 K meskipun ada pembelian besar-besaran di ETF Bitcoin Spot yang memicu rally pasar kripto yang substansial. Dan di hari Valentine ini harga Bitcoin BTC melonjak 3,91% menjadi lebih dari 800 juta. Wah, mantap jaya. Dikasih tahu aja sudah masuk dari kemarin, nunggu turun-turun bear lagi. Bear sudah gak ada ya, tahun 2021 udah ngebear itu. Harga Bitcoin BTC naik 3,91% dalam waktu 24 jam. Waduh, betul-betul dilansir dari Market Pinto, harga BTC tercatat naik sekian. Tadi sudah disebutkan ya, dalam waktu 24 jam BTC sempat menyentuh harga terendahnya sekian ya, sekian pokoknya sekian gitu. Males. Selain itu, data dari CoinMarketCap 14/2/24 menunjukkan bahwa kapitalisasi pasar Bitcoin juga mengalami kenaikan. Wah, sekian lagi nih judulnya, menjadi sekian lagi, menjadi 1 triliun dengan volume perdagangan 42,8 miliar US dollar dalam waktu 24 jam terakhir. Waduh, stabilan Bitcoin di tengah badai, nggak usah dibaca semua, pokoknya jos semua. Waktunya masuk, halving BTC belum, sentimen ya. Pokoknya banyak sekali yang just penyedia data on-chain sentimen mencatat perubahan sentimen di antara investor menyusul perbaikan harga BTC baru-baru ini.
polaritas dalam sentimen ini diharapkan meningkat, berpotensi menyebabkan fluktuasi pasar yang signifikan. Mabur gitu intinya ya. Wawasan sentimen, analis di sentimen menyoroti tren historis menyarankan bahwa laporan indeks harga konsumen CPI, ini data CPI, kebun sapi, siapa yang males membahas ini tuh, datanya dibulak-balik, dimanipulasi sama mereka kok ya. Data CPI di masa lalu telah bertepatan dengan titik balik jangka menengah di pasar kripto. Wah, pokoknya udah cukup, maju terus, mantap jaya. Ketika turun serok, nggak ada kesempatan untuk namanya sekarang itu TP apa nanti ya. Sekarang kalau turun serok jual setelah mahal nanti akhir tahun 2024 ya, bull market katanya tahun 2025. Mas Bro, sikat dulu sama mereka akhir tahun ya, nggak usah melihat-lihat berita ya. Sepenting kalau udah tinggi naik ngaceng MM-an ya, meler ya, tahun 2024 akhir tahun ya TP, nanti Januari dibanting lagi. Ini data kebun sapi paling males ya. Saya rasa cukup untuk menjadi pertimbangan Anda dalam investasi. Mau maju ya silakan, mau cut loss silakan. Saya sudah suguhkan koin-koin yang bagus-bagus. Juga ini ada berita Matic Joss, beritanya ini dipuji, progres terus, proyeknya mantap terus, dipuji sama Vitalik. Aduh, masuk Matic, Polkadot, Cardano, Chainlink, Compound, Avalan, GRT, Algorand ya, IOTA. Saya kasih yang bagus-bagus semua, tinggal pilih rezeki masing-masing, urusan Anda. Yang penting sudah saya kasih barang bagus-bagus. Koinnya masih dikit Mas Bro ya, Anda masuk saja tuh koin-koin yang nggak jelas, meme koin selain PP yang wajahnya sekian-sekian persen, itu gambling aja, belum tentu nanti akan menjamin jadi Anda miliarder, tahu-tahu scam. Makanya saya pilih koin-koin yang bagus, sol segala macam. Ketika nanti nggak ngesol, turun, ditungguin nanti kapan waktunya akan terbang. Beda koin-koin yang hanya main game sesaat, gambling saja ya. Saya rasa cukup. Yang belum subscribe kiranya untuk subscribe, sudilah kiranya ya, dibuat bulak-balik nggak apa-apa. Yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ngantuk juga ini ya, mungkin cukup. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro nggak sempurna tentunya, banyak salah, banyak dosa, karena yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.